Film dimulai berlatar di sebuah apartemen memperlihatkan seorang ibu bernama Gu Ana terbangun bersama putranya yang bernama Shin Jain. Pagi itu Jain tampak bersemangat mengajak ibunya untuk berenang bersama-sama. Ia bahkan sudah siap mengenakan kacamata renang kesayangannya di dalam sebuah rumah. Ana pun menanggapi Jain dengan setengah sadar karena ia masih sangat mengantuk. Ana kemudian bangun dari tempat tidur dan melihat bahwa hari itu hujan deras sedang melanda daerah apartemennya. Seperti biasa, Ana lalu menyiapkan sarapan dan mengingatkan Jain untuk meminum obatnya. Di tengah aktivitas pagi mereka, Jain meminta izin menggunakan ponsel kerja ibunya untuk menggambar sesuatu. Ana sempat menyarankan Jain untuk menggambar di buku gambar miliknya, namun Jain beralasan jika ia menggambar di buku gambar Ana tidak akan pernah melihatnya. Karena kasihan, Ana pun mengizinkan Jain untuk menggambar di ponsel kerjanya. Jain kemudian berlari mengambil ponsel itu hingga saking semangatnya ia pun menabrak Ana yang saat itu sedang menyiapkan beras untuk segera dimasak. Saat Ana kembali melanjutkan aktivitasnya, ia pun dikejutkan dengan air yang mulai masuk ke lantai apartemennya. Ana yang saat itu berada di lantai 3 sangat terkejut melihat banjir yang sudah sampai setinggi itu. Dalam kondisi itu, Jain justru bersemangat karena berpikir ia bisa berenang bersama ibunya di dalam rumah. Ana yang masih terguncang akhirnya marah kepada Jain dan bergegas mengambil barang berharga yang bisa ia bawa. Di tengah situasi itu, Ana ditelepon oleh seseorang bernama Son Hiju. Hiju mengaku sebagai personil tim keamanan dari Darwin Center yang dikirim untuk menyelamatkan Ana dan Jain. Saat Hiju sedang memberikan instruksi, listrik pun padam hingga komunikasi mereka pun akhirnya terputus. Ana kemudian bergegas mengambil obat milik Jain. Di tengah kondisi apartemen yang semakin terendam air, Jain yang sebelumnya sempat dimarahi ternyata bersembunyi di dalam lemari sebelum Ana kemudian menjemputnya dan membawanya keluar. Sejak saat itulah perjuangan Ana dan Jain untuk menyelamatkan diri akhirnya dimulai. Sebagai informasi, Ana diketahui sebagai seorang peneliti kecerdasan buatan atau AI yang tergabung dalam tim pengembangan sebuah program bernama Emotion Engine. Itulah sebabnya Hiju dikirim langsung untuk mengawal Ana dan Jain agar bisa selamat dari banjir bandang yang sedang terjadi di kota mereka. Saat itu terlihat bahwa intensitas air semakin lama semakin naik. Semua orang berdesak-desakan untuk naik ke lantai paling atas hingga kondisi pun menjadi tidak kondusif. Ana pun bergegas menggendong Jain ke arah tangga yang lain. Demi menghibur putranya yang tampak ketakutan, Ana mengajak Jain untuk bernyanyi sambil terus menaiki satu persatu anak tangga. Begitu sampai di lantai ke-7, mereka pun terjebak karena tangga yang mengarah ke atas telah tertutup. Karena tidak bisa lewat, Ana akhirnya mengajak Jain untuk melewati jalan yang lain. Tak lama kemudian, Hiju akhirnya melihat Ana dan memanggilnya. Namun saat Ana lengah, Jain tiba-tiba menghilang. Ana lalu masuk ke sebuah kamar apartemen dan mencari Jain, namun sesaat setelahnya banjir bandang tiba-tiba datang dan menerobos masuk ke dalam apartemen tempat Ana berada. Saat tenggelam, Ana kehilangan tas berisi obat milik Jain karena terbawa arus air. Setelahnya, Ana pun berenang menyusuri apartemen itu dan berhasil menemukan Jain. Ana beserta Jain yang mulai hilang kesadaran akhirnya diselamatkan oleh Hiju. Setelah bertemu, Hiju langsung melapor pada atasannya dan mulai mengawal Ana serta Jain untuk naik ke rooftop apartemen. Hiju menjelaskan bahwa Ana akan dijemput oleh helikopter perusahaan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Ana berkata saat ia tenggelam, ia merasakan bahwa airnya terasa asin, di mana saat ini artinya bahwa air banjir bukan berasal dari air hujan. Hiju pun menjelaskan bahwa 3 jam yang lalu asteroid menghantam Antartika. Hal itu kemudian membuat semua es mencair menuju ke utara bersama air laut yang menyebabkan banjir bandang bukan hanya di Korea tetapi di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa banjir itu akan menenggelamkan bumi hingga ketinggian lantai 30 gedung apartemen, yang berarti kepunahan manusia sudah ada di depan mata. Inilah sebabnya Ana menjadi fokus penyelamatan karena ia akan bertugas untuk menciptakan manusia baru demi mencegah kepunahan manusia. Tercatat hanya ada 2 ilmuwan yang mengembangkan Emotion Engine di dunia, yaitu Ana dan kepala peneliti yang bernama Im.
Im dikabarkan hanyut tenggelam bersama anaknya dalam musibah itu, hingga satu-satunya orang yang tersisa adalah Ana. Setelah sampai di lantai 15, Jain mengeluh sakit perut karena ia ingin buang air besar. Mereka akhirnya berhenti di lantai itu dan mencari apartemen yang terbuka. Di sana Ana juga meminjam ponsel Hiju untuk menelpon sang ibu. Ibunya berkata bahwa ia telah dievakuasi, meskipun lantai tempat evakuasinya juga akan segera terendam. Komunikasi itu pun akhirnya menjadi pembicaraan terakhir antara Ana dan ibunya setelah keduanya saling mengucapkan kata-kata perpisahan. Tak lama setelah momen haru itu, kita kembali dikejutkan oleh ledakan yang terjadi di beberapa titik apartemen. Karena terjebak, mereka pun mencoba menyelamatkan diri dengan memanjat ke lantai atas melalui balkon. Saat Hiju mencoba menyelamatkannya, Jain malah memberontak hingga akhirnya Ana pun terjatuh. Beruntung saat itu Ana masih bisa selamat. Ia pun memberitahu Jain untuk ikut bersama Hiju dan ia akan segera menyusulnya. Setelah kembali ke gedung apartemen, Ana mendengar suara tangisan dari dalam lift. Rupanya di dalam lift itu ada seorang anak perempuan yang terjebak bernama Jisoo. Ana kemudian naik ke lantai atas untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk membuka pintu lift. Di saat itu pula ia pun melihat dua pemuda yang sedang menjarah barang-barang berharga milik para penghuni apartemen. Karena tidak mempunyai banyak waktu, Ana akhirnya kembali turun untuk menyelamatkan Hisu. Namun semuanya telah terlambat. Gelombang air kembali datang dan menghantam lantai apartemen tempat Ana berada. Momen itu seketika mengingatkan Ana pada kecelakaan yang pernah terjadi pada Ana dan keluarganya. Sayangnya dalam kondisi itu kaki suami Ana tersangkut di badan mobil hingga ia pun menyerahkan Jain dan mensyaratkan agar Ana pergi menyelamatkan Jain dan meninggalkannya. Setelah tersadar dan kembali naik, Ana akhirnya bertemu dengan Hiju dan saat itu penyakit Jain kembali kambuh, namun obat milik Jain telah menghilang. Ana lalu menggendong Jain dan berusaha mencarikan obat untuknya. Hiju kemudian mendesak Ana untuk mengurus Jain nanti setelah naik helikopter karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Ana pun marah karena saat itu Jain sedang sekarat dan ia tidak mungkin bertahan lebih lama. Dengan cepat Ana pun masuk ke dalam apartemen milik pasangan lansia dan mengambil sebuah jus jeruk yang kemudian dicampurkan dengan gula. Namun tanpa disangka campuran itu ampuh dan memberikan energi untuk Jain dan membuatnya sadar kembali. Di tengah momen itu Ana teringat percakapannya dengan kepala peneliti Im. Setelah kematian suaminya, Ana ternyata berniat menyerahkan Jain ke sebuah center. Siapa sangka ternyata Jain bukanlah anak kandung Ana, melainkan sebuah program AI hasil pengembangan Emotion Engine yang dikerjakan oleh Ana dan kepala peneliti Im. Keduanya diketahui berhasil menciptakan dua Emotion Engine, yaitu Jain yang diasuh oleh Ana dan anak perempuan bernama Yujin yang diasuh oleh Im. Im berkata dalam beberapa bulan kedua anak itu akan diambil oleh center untuk kepentingan penelitian. Setelah itu Ana melihat indahnya matahari terbenam seolah-olah semuanya telah berakhir. Di momen itu Ana dan Hiju sempat berbincang. Hiju mengatakan bahwa nanti Ana akan naik helikopter sendirian sementara Jain akan dibawa oleh center. Bagaimanapun Hiju penasaran apa keputusan yang akan diambil oleh Ana di akhir nanti. Dari sudut pandangnya, Hiju berpikir akan masuk akal jika Ana meninggalkan Jain karena bagaimanapun Jain bukanlah manusia dan ia pun bukanlah anak biologis Ana. Ternyata Hiju merasa demikian karena dahulu ia juga ditinggalkan oleh ibunya saat seusia Jain. Hiju hanya ingin mencari pembenaran dan melihat bahwa ternyata ada anak lain yang ditinggalkan seperti dirinya. Itulah sebabnya ia mengambil tugas itu untuk melihat langsung apa keputusan yang akan diambil oleh Ana. Tak lama kemudian hujan dan gelombang air kembali datang. Ana, Jain dan Hiju akhirnya terpaksa pergi meninggalkan pasangan lansia yang hanya bisa pasrah menerima keadaan itu. Tiba di lantai atas, Ana mendengar suara teriakan seorang wanita yang akan segera melahirkan. Sang suami sempat meminta bantuan Ana, namun sayangnya saat itu Ana tidak bisa membantu dan memilih untuk pergi dari sana. Satu persatu anak tangga terus dilewati oleh Ana dengan menggendong Jain hingga tiba di lantai 29. Ana merasa kelelahan dan mulai emosional mengingat sebentar lagi ia akan dipisahkan dari Jain. Tak lama kemudian helikopter kiriman Darwin Center akhirnya tiba di rooftop apartemen untuk menjemput Ana.
Ana. Selanjutnya Hiju membacakan instruksi yang diberikan kepada Ana sebelum penyelamatan. Pertama, Darwin Center adalah lembaga penelitian tidak resmi di bawah PBB yang akan berupaya mencegah kepunahan manusia setelah bencana ini. Dan yang kedua, Ana telah ditunjuk sebagai salah satu dari 49 peneliti operasi khusus, dan yang terakhir Ana harus bekerja sama untuk memenuhi kedua instruksi tersebut. Setelah pembacaan instruksi, pihak center langsung mengambil Jain yang disebut sebagai data Newman 77. Hal itu pun membuat Ana marah dan memberontak, namun sekarang semuanya telah sia-sia. Di hadapannya, Ana melihat Jain disuntik dan digunduli agar data di otaknya lebih mudah diambil. Setelah itu petugas menembak mati Hiju karena tugasnya telah selesai. Pihak shelter mengatakan bahwa mereka semua akan mati dan Ana akan pergi seorang diri. Sebelum pergi, Ana sempat memeluk Jain dan membisikkan sesuatu sebelum akhirnya ia berjalan menuju ke helikopter. Di dalam helikopter, Ana diminta untuk menyerahkan barang-barang yang ia bawa, dan ternyata di kantongnya ada kacamata renang milik Jain yang tertinggal. Lalu helikopter itu pun akhirnya berangkat membawa Ana dan data Jain sebagai subjek eksperimen. Setelah itu, Ana bersama beberapa peneliti terpilih melanjutkan perjalanan ke situs penelitian yang ada di luar angkasa dan dipimpin oleh direktur lab bernama Lee Hee-soo. Merekalah beberapa manusia terakhir yang masih tersisa, dan kini mereka akan berupaya untuk mencegah kepunahan manusia dengan menciptakan manusia yang baru berupa ibu dan anak. Di lab itu, para ilmuwan bisa memproduksi tubuh fisik manusia, namun hanya Ana yang bisa mereplikasi emosi dengan menyelesaikan Emotion Engine. Emotion Engine versi Ana telah berhasil diciptakan melalui penciptaan Jain. Jadi saat ini mereka berupaya menciptakan Emotion Engine versi ibu. Sesaat kemudian puing asteroid tiba-tiba menghantam roket yang ditumpangi oleh para ilmuwan. Dalam sekejap, scene langsung beralih memperlihatkan momen seperti saat film dibuka. Semuanya pun kembali terulang seperti di awal film, namun yang berbeda kali ini ada tulisan angka di baju Ana. Samar-samar Ana mengingat kejadian seperti sebelumnya, sehingga ia pun sadar apa yang harus dia lakukan. Seperti sebelumnya, Jain lagi-lagi meminta ibunya untuk melihat gambar yang ia buat, namun situasinya tidak memungkinkan karena mereka harus bergegas menyelamatkan diri. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Ana bertekad untuk menyelamatkan Jain dan tidak akan menyerahkan dia pada Darwin Center. Tepat saat itulah gelombang air kembali datang. Setelah berhasil selamat, Jain lagi-lagi menghilang dan Ana melihat seorang anak yang mirip seperti Jain sedang berenang, dan sehingga ia pun nekat melompat untuk menyelamatkan Jain. Seketika itu Ana mengingat kejadian sebelumnya dan layar tiba-tiba berubah. Scene langsung beralih memperlihatkan Ana yang berhasil diselamatkan oleh Hiju, dan semuanya pun berlanjut, namun ada yang berbeda di baju Ana. Jika sebelumnya baju Ana bertuliskan 491 dan kali ini telah berubah menjadi 787. Karena tahu apa yang akan terjadi, Ana pun berusaha menghindari Hiju dan bertekad mencari Jain. Saat Hiju mencoba menghalangi Ana, dengan cepat Ana merebut pistol dan meminta Hiju untuk memberitahu di mana Jain. Tak lama kemudian ledakan kembali terjadi seperti sebelumnya dan Ana terkena ledakan tersebut. Layar kembali berubah menjadi warna hitam keemasan, dan setelah diperlihatkan pada Ana, kini baju Ana kembali berganti angka menjadi 1931. Setiap kali Ana menghadapi situasi maut, layar akan berganti dan angka di baju Ana akan terus bertambah menunjukkan jumlah pengulangan yang telah dilakukan. Seperti sebelumnya, Ana kembali bertemu dengan Jisoo yang terjebak di sebuah lift. Kali ini Ana ternyata berhasil menyelamatkan Jisoo. Setelah itu Ana mencoba merubah alur yang sebelumnya terjadi, berharap akan ada akhir yang berbeda. Ia kemudian nekat melawan dua pemuda yang sedang menjarah apartemen dan pasangan lansia yang sebelumnya pernah ia datangi saat Jain sedang sakit. Seperti sebelumnya, Ana mendapatkan campuran minuman yang dibutuhkan sebagai obat Jain dan kembali melanjutkan pencarian Jain. Di tengah perjalanan
Ana kembali bertemu dengan wanita hamil sebelumnya, namun kali ini ia berhasil melahirkan bayinya. Dengan beberapa perubahan itu, Ana optimis bahwa akhir perjalanannya nanti juga akan berubah. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Ana teringat perkataan Jain yang terus menyuruhnya untuk melihat gambar di ponselnya. Ia pun memeriksa ponselnya dan melihat gambar Jain, yaitu berupa momen terakhirnya bersama Ana di sebuah rooftop. Siapa sangka ada ribuan gambar yang tersimpan dan memperlihatkan momen yang sama, di mana ini artinya Ana telah mengulangi kejadian itu ribuan kali bersama Jain. Selain dirinya, Ana juga berusaha menyadarkan Hiju bahwa mereka pernah mengalami peristiwa ini, dan dia tahu bahwa di rooftop nanti Hiju akan dibunuh. Berkat perkataan Ana, Hiju pun sadar dan ia pun mau bekerja sama dengan Ana untuk menghindari pasukan Darwin Center. Keduanya pun kemudian berjuang sampai ke rooftop bersama-sama selama berkali-kali, mengulangi momen yang sama dan mengubah strategi untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Setelah berkali-kali mencoba, Ana akhirnya sadar saat pertama kali berpisah dari Jain di rooftop itu. Ia membisikkan sesuatu pada Jain, di mana ia meminta Jain untuk bersembunyi di lemari rooftop sampai ibunya datang. Tak disangka selama ratusan kali, Jain mengulangi momen itu dan terus mengingat pesan ibunya untuk menunggu di dalam lemari. Sampai pada akhirnya Ana sadar dan berhasil menemukan Jain yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Ia pun segera memberikan minuman manis untuk Jain sehingga Jain akhirnya sadar. Di akhir momen itu, Ana kembali dipisahkan dari Jain. Namun kali ini Ana mengingat momen kebersamaan bersama Jain sehingga ia pun bisa menghidupkan realitas dirinya. Tak disangka semua kejadian tadi adalah simulasi program Emotion Engine yang memanfaatkan Ana dan Jain sebagai subjek eksperimen program ibu dan anak yang sedang dikembangkan. Dengan memilih tetap bersama Jain, Ana berhasil membuktikan kasih sayang seorang ibu yang tulus yang akan tetap memilih bersama anaknya meski simulasinya diulang ribuan kali. Setelah melewati proses yang panjang, program Emotion Engine ibu dan anak akhirnya berhasil diselesaikan. Meskipun kini berarti Ana dan Jain sudah tidak ada secara fisik, namun keduanya berhasil hidup dalam realitas kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan. Ini artinya kesadaran mereka tetap hidup bersama di dalam sistem tumbuh dan mencintai satu sama lain dalam realitas digital yang baru, dan film pun selesai.